All right, welcome back to our semantics class. Yeah. And for today, we are going to continue our previous lesson. Jadi, in our previous lesson, we talk about introduction to semantics. Dan pada akhir slide, ada pertanyaan, ada statements, right? Bahwa ada three levels of meaning. Nah, hari ini kita akan lanjutkan discussing about that matter, about that problem. Ya, jadi, our topic today in this video will be the levels of meaning. Apa sih levels of meaning? Levels of meaning adalah level of meaning atau level atau arti atau makna atau maksud yang biasanya akan kita lakukan. Ya, tiga level ini akan kita lalui ketika we want to understand apa yang diucapkan oleh other people or what other peoples are writing and send message to us. Jadi when we are trying to understand, we are going to go through these three levels of meaning. Ya, jadi tiga level ini adalah tiga tahapan kita memahami sebuah ujaran or tulisan. Okay, so let's check it out. The first part, we have the three levels of meaning, just like what we have discussed in the last video of the previous one. The first one is the word meaning, and then the second one is the sentence meaning, and then the last one is utterance meaning. Okay, so the first one, when we are trying to understand, ketika kita mau memahami, the first one, kita akan mencoba memahami pada level atau pada tahapan word meaning. Setelah kita understand or memahami the first level, kita akan lanjut ke mencoba untuk memahami sentence meaningnya. Nah, setelah sentence meaningnya sudah kita pahami, maka kita akan lanjut kepada memahami utterance meaning. What are they? Now, let's see. Okay, here we have ada contoh, oh great, ada O, and then we have great. Word meaning sama seperti its name. It means that we are trying to understand the meaning based on the words inside the utterance. Jadi dari kata O itu adalah O interjection, entah menunjukkan keterkejutan atau sejenisnya. Dan yang kedua great, secara umum kita bisa sederhanakan menjadi very good. Nah, ini adalah ketika someone say, oh great, maka kita akan memahami oh, kemudian great. Dan kita sudah paham itu, maka kita akan memahaminya dalam bentuk sentence meaning. Sentence meaningnya adalah, dari kata oh great, kita punya meaning atau kita punya pemahaman bahwa yang dimaksudkan adalah it is very good. Jadi apa itu word meaning? Word meaning adalah meaning perkata seperti ini, dan ketika dia digabungkan, maka kita akan memahaminya dalam bentuk sentence meaning. Jadi the first level adalah word meaning. Setelah word meaning kita pahami, we are going to continue to sentence meaning. Bentuk contohnya seperti ini. Jadi word and sentence meanings are the literal meaning. Jadi yang namanya word and sentence itu mengacu kepada literal meaning atau meaning sesungguhnya, meaning asli dari kata-kata atau susunan kata-kata yang tadi diucapkan oleh seorang speaker. Nah, sudah dua, ada word meaning, lalu ada sentence meaning. Sekarang kita cek yang selanjutnya. Ada yang namanya sentence meaning versus utterance meaning. Nah, dengan contoh yang sama. A mengatakan, oh great. Yang B tiba-tiba mengatakan, what? You don't like it? Padahal di sini tadi, di bagian sentence meaning, di the literal meaning, kita memahami bahwa it is something positive. And then we are saying, we can see here that B says, what? You don't like it? Dia malah menanggapi negatif dari yang diucapkan yang speaker A. Nah, ini yang namanya utterance meaning. Si B ini memahami utterance meaning dari great. Kenapa jadi seperti itu? Karena utterance meaning itu adalah sentence meaning in context. Jadi yang literal meaning tadi ketika dia dimasukkan ke dalam sebuah konteks, maka dia mungkin akan menghasilkan sebuah meaning yang berbeda. Meaning sesungguhnya atau meaning in context itulah yang kita sebut sebagai utterance meaning. Oke, itu adalah contoh dari utterance meaning. Jadi utterance meaning dia berbeda dengan sentence meaning dan word meaning. Ya, bisa berbeda, dia bisa sama, tergantung nanti yang jadi kata kunci adalah konteks. Karena utterance meaning sekali lagi itu adalah sentence meaning in context. Ini dia tidak memahami ini sebagai positif karena bisa jadi ada konteks yang menunjukkan bahwa oh great ini sebenarnya adalah keluhan dari si A.
ketika dia masuk ke dalam sebuah konteks percakapan. That's it. Contoh lain, local example. Sorry, ini seharusnya tanda tanya. Students ask, may I come in? Boleh masuk nggak? And then the lecturer say, can you help us to close the door? But from the outside. Nah, ini kita punya sentence meaning, tapi tidak cukup stop di situ saja. Kita harus memahami sampai pada tataran utterance meaning. Bagaimana caranya? Kita masukkan sentence-nya ke dalam konteks, sehingga kita akan temukan the real meaning atau the hidden meaning. Itu yang kemudian kita sebut sebagai utterance meaning. Okay, now we go to the question. Are sentence meaning and utterance meaning always different? Kalau begitu, apakah yang namanya sentence meaning dengan utterance meaning itu selalu berbeda? Sekarang kita lihat contohnya untuk see the answer. Yang pertama, A bilang, can you come here? Kemudian dijawab oleh B, sure. Lalu dia mendatangi A. Contoh yang kedua adalah, can you come here? Kemudian, sure. Lalu dia tidak mendatangi A, tapi showing that he has lots of work. Dia malah menunjukkan kerjaannya yang menumpuk, dan dia tidak mendatangi A. Jawabannya sama, kita punya sure. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sure di sini dengan sure di sini meaningnya berbeda? Yes, dua ini adalah satu kata, satu sentence meaning, tapi masuk ke dalam konteks yang berbeda. Sehingga, kalau kita lihat, mereka punya meaning yang berbeda walaupun katanya sama. Nah, menjawab pertanyaan ini tadi, are sentence meaning and utterance meaning always different? Jawabannya adalah no. No. Kalau kita lihat contoh yang di A ini, kata sure, ini sentence meaning dengan utterance meaningnya sama. Tapi dalam kondisi konteks yang seperti ini, ya, sentence meaning dan juga utterance meaningnya berbeda. Kenapa? Sekali lagi, the context is different. Jadi, apakah selalu berbeda? Tidak. Karena dalam beberapa konteks, sentence meaning itu kadang-kadang sama seperti ini. Sama dengan utterance meaningnya. Dan remember, tahapan terakhir dalam memahami sebuah ucapan adalah yang utterance meaning, bukan sentence meaning. Jadi sekali lagi, ketika we are trying to understand, kita akan masuk ke dalam tataran word meaning, kita pahami per kata dulu. Setelah itu, kita akan paham dalam bentuk sentence meaning. Dan ketika sentence meaningnya itu tadi, sentence-nya dimasukkan ke dalam konteks, maka kita akan menemukan level terakhir yang disebut sebagai utterance meaning. Okay, that's all for the explanation about the three levels of meaning. Silahkan nanti diulangi penjelasannya, playing the video kalau rasanya masih kurang. Okay, I think that's all for this meeting. Thank you for watching and I hope it is useful for you. Semoga bermanfaat and good luck.